Oke, kita lanjut. Di panggung besar, Raja Asura dengan santai berdiri. Sosoknya yang kuat seperti gunung pada saat ini dengan fluktuasi energi spiritual yang padat dan megah berkerumun di sekelilingnya sehingga bahkan mereka yang berada di bawah panggung dapat dengan jelas merasakannya. Berdiri di depan Raja Asura adalah siluet seperti menara. Tubuh bagian atasnya terungkap dengan bekas luka melintang yang tampak ganas, membuatnya terlihat lebih tidak menyenangkan. Meskipun siluet itu memiliki tubuh yang mirip dengan manusia, ia memiliki kepala naga dengan gigi setajam silet yang berkedip-kedip dengan dingin, yang menunjukkan betapa tajamnya mereka. Pada saat ini, matanya yang agak merah menatap dengan ganas pada Raja Asura saat aura tak menyenangkan yang deras menyapu, membuat semua orang merasa terkejut di dalam hati mereka. Keduanya menonjol dengan suasana yang mencengangkan dalam konfrontasi mereka. Itu salah satu dari 10 binatang buas di Istana Surga Kuno. Naga Jiao pemakan langit iblis, Mu Chen dan yang lainnya memiliki ekspresi serius. Aura tidak menyenangkan yang memancar dari makhluk itu bahkan membuat mereka merasa tertekan. Tampaknya bahkan jika 10 binatang buas telah lama mati, mereka dapat menggunakan cara unik untuk mempertahankan sebagian besar kekuatan mereka. Kekuatan naga Jiao pemakan langit iblis ini luar biasa bahkan di antara 10 binatang buas Istana Surga Kuno. Dikatakan bahwa ia memiliki kultivasi yang sebanding dengan penguasa kelas 8 ketika masih hidup. Sekarang setelah mati, kekuatannya seharusnya hanya berada di puncak alam penguasa kelas 6, tetapi memanfaatkan fakta bahwa ia memiliki fisik binatang, ia bahkan dapat menghadapi penguasa kelas 7. Mandala memandangi dua siluet yang saling berhadapan di atas panggung saat dia perlahan berkata. Ketika Mu Chen dan yang lainnya mendengarnya, dalam hati mereka terkejut. Tidak heran mengapa Istana Surga Kuno adalah tuan dari benua Skylaw. Hanya bawahan dari Master Istana keempat saja yang diisi dengan para ahli. Dibandingkan dengan Raja dari domain Great Heavenlaw mereka, 10 binatang buas berada pada tingkat yang lebih tinggi yang sebanding dengan keberadaan seperti Kaisar Burung Hering Langit. Tepat ketika Mu Chen dan yang lainnya dikejutkan oleh kekuatan Istana Surga Kuno, kilau meledak dari mata Raja Asura di atas panggung saat energi spiritual yang kuat membubung ke langit. Pada saat berikutnya, dia mengambil langkah maju, yang menyebabkan lempengan batu di bawahnya hancur sementara keberadaannya seperti sambaran petir yang menuju ke arah naga Jiao pemakan langit iblis, bersama dengan momentum yang sangat deras. Dengan kekuatannya sebagai penguasa kelas ke-7, dia secara alami tidak akan takut pada naga Jiao pemakan langit iblis. Ketika Demonic Sky Eater Jiao Dragon melihat Raja Asura menyerbu, ia mengeluarkan raungan ganas dan cahaya tak menyenangkan melonjak di matanya. Tangannya, yang tertutup sisik, tiba-tiba terkepal sebelum melontarkan pukulan dengan energi spiritual Crimson yang melonjak. Di bawah tinju itu, energi spiritual merah tua itu seperti naga ganas yang menyebabkan ruang terdistorsi. Kedua siluet itu bentrok bersama saat tinju mereka bertabrakan. Seketika, ada gelombang kejut yang menakutkan yang mendatangkan malapetaka dan retakan dengan cepat menyebar dari bawah kaki mereka sementara mereka berdua dikirim mundur. Begitu mereka berdua berhasil menstabilkan tubuh mereka, mereka menerkam sekali lagi dan dua gumpalan cahaya energi spiritual bentrok di atas panggung. Mereka berdua mengadopsi cara bertarung yang paling kejam saat mereka saling beradu tinju. Dalam lebih dari selusin napas, mereka telah bertukar lebih dari 100 gerakan dan setiap bentrokan tinju mereka akan menyebabkan ruang terdistorsi. Di luar panggung, semua orang melihat dua siluet yang berhadapan dengan ekspresi muram. Pada saat ini, Raja Asura telah mengedarkan energi spiritualnya sebaik mungkin. Tekanan energi spiritual yang bocor dari gerakannya bahkan bisa menghancurkan gunung. Dipasangkan dengan serangan ganasnya, dia lebih terlihat seperti binatang primordial tidak menyenangkan jika dibandingkan dengan naga Jiao pemakan langit iblis. Menghadapi Raja Asura yang kejam, naga Jiao pemakan langit iblis tidak mundur juga. Meskipun telah menderita beberapa kerugian di sebagian besar bentrokan mereka, aura kuat yang dikeluarkannya cukup untuk mengintimidasi lawan manapun yang tidak memiliki pikiran yang teguh. Konfrontasi di atas panggung sangat intens sejak awal. Mandala dan ketiga kaisar adalah yang paling tenang saat mereka menyaksikan pertempuran. Penglihatan mereka jauh melebihi para raja, sehingga mereka dapat mengetahui bahwa Raja Asura secara bertahap menang dalam pertempuran saat ini. Jika pertempuran ini berlanjut,
tidak akan sulit bagi Raja Asura untuk mendapatkan kemenangan. Seolah-olah itu bersaksi tentang pikiran Mandala dan Kaisar. Kedua siluet itu bentrok di atas panggung seperti binatang buas. Tapi kali ini, tangan Raja Asura tiba-tiba memerah, dengan niat membunuh yang menyebar, dan dia melemparkan telapak tangan ke depan. Itu langsung menembus ruang dan menabrak dada Demonic Skyter Jiao Dragon seperti sambaran petir. Telapak darah Asura, cahaya merah menyala di dada Demonic Skyter Jiao Dragon dan siluetnya langsung terlempar keluar. Armor di dadanya hancur begitu banyak sehingga bahkan dadanya runtuh saat mengeluarkan lolongan yang menyakitkan. Tubuh naga Jiao pemakan langit iblis melesat melintasi panggung 100 meter sebelum terbanting ke tanah, sebelum siluetnya membubung ke langit sementara kekerasan memenuhi matanya. Itu tidak memperhatikan dadanya yang runtuh sebelum menerkam seperti banteng. Sebuah cahaya merah telah menyelimuti tubuhnya dan energi spiritual bersiul, membentuk menjadi naga merah di permukaan tubuhnya. Seluruh panggung bergetar hebat di bawah pengaruh naga Jiao pemakan langit iblis. Bahkan jika ada gunung yang menghalangi naga Jiao pemakan langit iblis, itu akan hancur menjadi debu olehnya. Raja Asura melihat naga Jiao pemakan langit iblis yang menerkam dengan kekuatan mengerikan dan menyipitkan matanya, sebelum menarik napas dalam-dalam saat tangannya menyatu. Energi spiritual yang kuat menyapu keluar dari tubuhnya seperti badai dan, pada saat berikutnya, cahaya besar muncul di sekelilingnya. Makhluk besar itu memiliki kepala banteng dan aura pembunuhan yang deras tersapu, itu seperti Asura. Itu adalah tubuh surgawi Asura surgawi. Mu Chen langsung menyipitkan matanya saat melihatnya. Ini adalah tubuh surgawi yang berdaulat yang telah dikembangkan oleh Raja Asura, yang menempati peringkat 69 di antara 99 peringkat tubuh surgawi yang berdaulat. Makhluk Asura meraung ke arah langit sebelum mengepalkan tangan, cahaya merah melonjak dan ruang itu hancur olehnya sebelum bentrok dengan naga Jiao pemakan langit iblis yang menerkam. Gelombang benturan yang terlihat menyebar, yang menghantam penghalang cahaya di sekitarnya, menyebabkannya bergetar hebat. Di sumber benturan, sosok Raja Asura mundur dengan kakinya menggambar tanda panjang di tanah. Di sisi lain, Jiao Dragon Skyter Iblis segera dikirim terbang kembali dan menabrak penghalang, menyebabkannya bergetar, sebelum naga Jiao Skyter Iblis direduksi menjadi kilauan cahaya. Naga Jiao pemakan langit iblis telah dikalahkan. Berdiri di luar panggung, ketika para raja melihat bahwa Raja Asura telah menang, mereka langsung merasa sangat lega. Gelombang energi spiritual di sekitar Raja Asura ditarik kembali ke tubuhnya sebelum dia mengangkat kepalanya. Dia melihat kilauan cahaya dari Demonic Skyter Jiao Dragon berkumpul ke arahnya, sebelum mereka melonjak ke tubuhnya. Perubahan mendadak membuat Raja Asura merasa sedikit terkejut dan tepat ketika dia hendak melawan, suara Mandala bergema, itulah esensi energi spiritual dari naga Jiao pemakan langit iblis. Ini akan menjadi makanan yang luar biasa bagi Anda jika Anda menyerapnya. Mendengar suara Mandala, Raja Asura sangat gembira sebelum mengedarkan teknik kultivasinya dan menyerap sejumlah besar esensi energi spiritual ke dalam tubuhnya. Butuh hampir setengah jam sebelum Raja Asura perlahan membuka matanya. Seketika, kilau melonjak di matanya dan gelombang energi spiritual di sekitarnya menjadi lebih kuat. Jelas, Raja Asura mengalami peningkatan yang cukup besar setelah menyerap esensi energi spiritual yang ditinggalkan oleh naga Jiao pemakan langit iblis. Ketika raja lain melihat manfaat yang diperoleh Raja Asura, mata mereka menjadi merah. Bagaimanapun, keberadaan seperti Raja Asura membutuhkan kultivasi yang panjang dan pahit jika dia ingin meningkat. Tapi setelah menyerap esensi energi spiritual dari naga Jiao pemakan langit iblis, itu telah menyelamatkannya banyak waktu. Setelah menyerap esensi energi spiritual, kekuatan penolakan meledak sebelum Raja Asura bisa mengatakan sepatah kata pun dan dia diusir dari panggung. Pada saat yang sama, suara mendesis datang dari pintu perunggu biru. Saat semua orang mengangkat kepala mereka ke sana, mereka melihat salah satu dari 10 wajah binatang buas telah dibubarkan. Itu adalah naga Jiao pemakan langit iblis, yang sebelumnya telah dikalahkan oleh Raja Asura. Sepertinya mengalahkan binatang buas yang tidak menyenangkan akan menyebabkan tingkat segelnya hilang, kata Kaisar Burung Hering Langit saat dia melihat pemandangan ini. Tapi jika semua binatang buas memiliki kekuatan yang sebanding dengan naga Jiao pemakan langit iblis,
maka aku khawatir peluang kita tidak tinggi, Kaisar murid spiritual berkata. Di antara raja dari domain Great Heaven Law, hanya Raja Asura yang memiliki kekuatan penguasa kelas ke-7, sedangkan sisanya tidak berada di level itu, jadi mereka tidak akan memiliki peluang menang yang tinggi jika mereka bertarung. Demonic Sky Eater Jiao Dragon luar biasa, bahkan di antara 10 binatang buas, jadi kemampuan bertarungnya benar-benar luar biasa. Tapi kita tidak perlu khawatir tentang setiap binatang buas yang begitu kuat. Mandala dengan lembut menggelengkan kepalanya sambil melanjutkan, selanjutnya, kita tidak membutuhkan kemenangan penuh. Kita hanya perlu 4 segel dari 10 untuk dibubarkan, maka saya akan dapat memecahkannya dengan paksa. Dia kemudian mengarahkan pandangannya ke arah raja yang tersisa dan melanjutkan, jadi kita hanya perlu memenangkan 4 pertandingan dan kita akan bisa menghancurkan pintu perunggu biru. Ketika para raja mendengar kata-katanya, mereka merasa lega. Memenangkan 4 dari 10 pertandingan, mereka seharusnya memiliki peluang yang layak untuk itu. Siapa di antara kalian yang akan pergi untuk pertandingan berikutnya? Ketika para raja mendengarnya, mereka bertukar pandang sebelum Raja Pemisah Gunung perlahan melangkah keluar dan berbicara dengan suara serius, serahkan pertandingan kedua padaku. Raja Pemisah Gunung hanya kalah dengan Raja Asura di antara para raja, memiliki budidaya penguasa kelas 6 puncak, jadi dia memiliki kualifikasi untuk pergi berikutnya. Melihat tidak ada keberatan, siluet Mountain Split Thinking melintas saat dia melompat ke atas panggung besar. Seiring dengan masuknya Raja Pemisah Gunung, semua orang segera melihat patung perunggu biru lainnya bergetar di pilar. Aura tidak menyenangkan menyebar dan siluet besar mendarat di atas panggung dengan langkah-langkah yang menggetarkan bumi. Aura tidak menyenangkan melonjak dan ketika menghilang, raungan drakonik bergema bersamanya saat drakonik mungkin menyebar. Ketika Mu Chen dan yang lainnya melihat makhluk besar itu, wajah mereka sedikit berubah. Itu karena mereka semua bisa merasakan bahwa makhluk ini bahkan lebih kuat dari naga Jiao pemakan langit iblis dari sebelumnya. Naga darah iblis, kepala dari 10 binatang buas, Mandala langsung mengernyitkan alisnya saat dia perlahan berkata. Ketika Mu Chen dan yang lainnya mendengar kata-katanya, hati mereka tenggelam, karena tidak ada yang mengira Raja Pemisah Gunung akan sangat disayangkan, bertemu dengan orang yang paling kuat di antara 10 binatang buas. Aura tidak menyenangkan di sekitar makhluk kuat itu secara bertahap ditarik. Pada saat yang sama, matanya menjadi jernih, itu juga memiliki sosok humanoid dan kepala binatang. Hanya saja, kali ini, bukan kepala naga Jiao melainkan naga. Dikatakan bahwa ketika masih hidup, ia memiliki kekuatan mengerikan dari penguasa kelas 9, bahkan jika itu telah mati sekarang, kekuatan yang berhasil dipertahankannya masih lebih kuat dari naga Jiao pemakan langit iblis. Itu lebih kuat daripada naga Jiao pemakan langit iblis. Hanya dengan berdiri diam di atas panggung, semua orang sudah bisa merasakan tekanan kuat menyebar. Di atas panggung, Raja Pemisah Gunung memiliki ekspresi yang tidak sedap dipandang karena kemunculan naga darah iblis. Itu karena dia merasakan aura yang sangat berbahaya datang dari yang terakhir. Dia jelas tentang kekuatannya sendiri. Jika dia bertemu dengan yang sedikit lebih lemah, dia mungkin bisa melawannya. Tapi siapa yang mengira bahwa yang terkuat di antara 10 binatang buas, naga darah iblis, akan dipanggil? Praktis tidak ada ketegangan dalam pertempuran ini. Raja Pemisah Gunung dalam hati merasa pahit, tetapi pada saat ini, dia tidak memiliki jalan untuk mundur. Terlepas dari apapun, dia harus menguatkan kulit kepalanya untuk mencobanya. Saat dia berpikir, Raja Pemisah Gunung menghirup dalam-dalam seteguk udara dan menekan emosi di dalam hatinya sementara matanya berangsur-angsur menjadi tajam. Meskipun dia tahu bahwa lawannya adalah lawan yang tangguh, dia masih ahli dari domain Great Heaven Law yang telah menciptakan reputasinya sejak lama. Jadi dia secara alami tidak akan kehilangan semangatnya dengan mudah. Energi spiritual tanpa batas tiba-tiba melonjak keluar dari Mountain Split Thinking. Dilihat dari kekuatannya, itu hanya selangkah lagi dari penguasa kelas ke-7. Tapi langkah pendek inilah yang memiliki jarak yang cukup jauh dibandingkan dengan Raja Asura. The Mountain Split Thinking mengepalkan tinjunya dan kapak merah muncul di tangannya, memancarkan gelombang energi spiritual yang tajam. Jelas, itu bukan artefak surgawi yang lemah. Menghadapi musuh yang begitu kuat, Raja Pemisah Gunung secara alami tidak bisa bertarung seganas Raja Asura, saling berbenturan.
Siluet Mountain Splitting King telah berubah menjadi seberkas cahaya dan terbang keluar. Dalam sekejap mata, itu sudah muncul di atas naga darah iblis. Rasa dingin meledak dari matanya saat dia menebas kapaknya. Seni surgawi pemecah langit, tebasan pemecah langit. Raungannya dipenuhi dengan niat membunuh yang kuat saat kapak cahaya besar beberapa ratus kaki dengan sombong bersiul dan ruang retak di jalur cahaya. Raja pemisah gunung jelas tahu seberapa kuat naga darah iblis itu. Jadi dia tidak memiliki pemikiran untuk menyelidikinya sejak awal dan telah menggunakan cara terkuatnya. Kapak cahaya dengan cepat terbang dalam sekejap dan telah dengan kuat menyelimuti naga darah iblis di dalam pada momentum yang sepertinya bisa membelah langit dan bumi. Semua orang memiliki mata menyipit pada saat ini. Debu yang menyapu secara bertahap menjadi tenang dan semua orang memusatkan pandangan mereka pada lokasi naga darah iblis, sebelum tiba-tiba menyipitkan mata mereka. Adapun Raja Pemisah Gunung, wajahnya semakin padat. Di depannya, naga darah iblis terus berdiri diam dengan tangan bersilang, menjaga kepalanya. Terbukti, ia telah menggunakan lengannya untuk menahan serangan ganas dari Raja Pemisah Gunung. Tapi menghadapi serangan ganas seperti itu, hanya ada luka yang dalam di lengan naga darah iblis. Selanjutnya, lukanya menunjukkan cahaya berdarah yang bersirkulasi dan telah pulih dengan kecepatan yang menakjubkan. Kemampuan regeneratif yang kuat dari naga darah iblis sangat menakjubkan. Di luar panggung, para raja tersenyum pahit sambil menggelengkan kepala. Naga darah iblis terlalu tangguh sebagai lawan. Jika itu adalah Raja Asura mungkin bisa melawannya. Tetapi untuk Raja Pemisah Gunung, dia masih kurang satu langkah. The Mountain Splitting King memiliki ekspresi serius saat dia mengutuk dengan gigi terkatup dan cahaya ganas melonjak di matanya. Mencengkeram kapaknya, energi spiritual di tubuhnya menunjukkan tanda-tanda berubah menjadi kekerasan. Hari ini, dia ingin melihat seberapa kuat binatang buas terkutuk ini. Raja Pemisah Gunung, keluarlah, kami akan menyerah pada pertandingan ini. Tepat ketika Raja Pemecah Gunung berniat habis-habisan, suara Mandala terdengar dari luar panggung. Mendengar suara Mandala, Raja Pemecah Gunung tercengang dan dengan enggan mengatupkan giginya, dia mengendurkan diri sebelum mengencangkan cengkeramannya pada kapak, tetapi pada akhirnya, dia mengendur saat dia berbalik dan terbang keluar dari panggung dengan wajah gelap. Dia tahu bahwa bahkan jika dia sudah habis-habisan, kemungkinan dia menang melawan naga darah iblis tidak tinggi. Sedemikian rupa sehingga jika dia dengan paksa melakukannya, dia bahkan mungkin menderita luka berat. Seiring dengan Raja Pemisah Gunung yang terbang keluar, naga darah iblis terpancar dengan cahaya sebelum membubung ke langit dan telah kembali ke pilar, berubah kembali menjadi patung. Raja Pemisah Gunung memiliki rasa bersalah yang tertulis di wajahnya saat dia melihat Mandala, bawahan ini tidak mampu. Mandala melambaikan tangannya saat dia menghentikan Raja Pemecah Gunung untuk berbicara lebih jauh. Yang ini tidak bisa menyalahkanmu. Jika perbendaharaan alam penguasa bumi dapat dilewati dengan begitu mudah, maka Anda terlalu meremehkan Tuan Istana Keempat. Ho, kami hanya kalah dalam satu pertandingan. Kaisar Burung Hering Langit tersenyum. Selama kita bisa memenangkan 3 ronde lagi, penguasa domain akan dapat dengan paksa memecahkan susunannya. Jadi bukan hal yang buruk bagi kami untuk kalah di babak ini, paling tidak, naga darah iblis tidak bisa keluar lagi. Mandala menganggukkan kepalanya. Dilihat dari aturan di sini, baik penantang atau tertantang, mereka hanya bisa keluar satu kali, terlepas dari kemenangan atau kekalahan. Oleh karena itu, naga darah iblis seharusnya tidak bisa muncul lagi. Ketika para raja mendengar kata-kata itu, mereka merasa sedikit lega. Lagi pula, karena Raja Asura tidak bisa naik, tidak ada seorang pun di antara mereka yang bisa menghadapi naga darah iblis itu. Mu Chen menghela nafas di dalam hatinya juga. Jika dia mendapat dukungan dari pasukan, dia mungkin bisa menggunakan kekuatan Battle Wheel untuk menghadapi naga darah iblis itu. Tapi sayang sekali dia hanya bisa mengandalkan kekuatannya sendiri di sini. Ada 8 pertandingan lagi, siapa yang akan naik? Mandala memandang raja yang tersisa saat dia perlahan berkata. Raja yang tersisa bertukar pandang sebelum Raja Elang Darah berjalan keluar sesaat kemudian dan berbicara dengan nada serius, biarkan aku mencoba pertandingan ketiga. Meskipun mereka tahu bahwa 8 pertandingan tidak akan mudah, mereka pasti tidak dapat mundur saat ini sebagai bagian dari hierarki yang lebih tinggi dari domain Great Heaven Law.
terlepas dari apapun, mereka harus naik. Jika mereka tidak bisa masuk ke kedalaman perbendaharaan alam penguasa bumi untuk mendapatkan cairan surgawi spiritual dari Master Istana keempat dan membiarkannya direbut oleh pasukan lain, maka itu akan menjadi bencana pemusnahan bagi domain Great Heaven Law mereka. Raja Elang Darah menghentakkan kakinya dan sosoknya telah naik ke panggung di bawah tatapan semua orang. Seiring dengan Raja Elang Darah memasuki pertempuran, istana bergetar saat sebuah patung menjadi hidup dan mendarat di atas panggung dengan aura yang tidak menyenangkan. Salah satu dari 10 binatang buas dari Istana Surga Kuno, beruang naga langit dengan kekuatan penguasa kelas 6, ia bahkan bisa mencabut gunung dengan kekuatannya yang kejam. Mandala memandang makhluk itu di depan Raja Elang Darah sebelum dia berkata dengan lembut. Aku ingin tahu, apa peluang Bloodhawk King menang? Kaisar Burung Hering Langit berkata dengan alis yang dirajut. Mandala menyipitkan matanya saat dia menghela nafas dalam hatinya. Meskipun kekuatan Sky Dragon Bear hanya di penguasa kelas 6, Raja Elang Darah hanya pada tahap awal penguasa kelas 6, jadi, dia tidak terlalu optimis tentang pertempuran ini. Seperti yang diharapkan Mandala, pertempuran di atas panggung sangat intens sejak awal, mereka berdua menyerang dan bertahan tetapi seiring berjalannya waktu secara bertahap, Raja Elang Darah secara bertahap mengungkapkan penurunan. Oleh karena itu, Raja Elang Darah telah mengungkapkan cacat dalam pertukaran terakhir, sehingga dikirim keluar dari panggung oleh beruang naga langit dalam suatu gerakan. Pertempuran ketiga, Raja Elang Darah kalah. Setelah kekalahan Raja Elang Darah, para raja dari domain Great Heaven Law secara bertahap memiliki kemarahan yang melonjak di hati mereka. Kekalahan yang terus-menerus pasti telah membangkitkan kebanggaan di hati mereka. Tetapi meskipun marah, mereka harus mengakui bahwa kekuatan 10 binatang buas Istana Surga Kuno berada pada tingkat yang lebih tinggi daripada domain Great Heaven Law. Yang mana poin ini bisa dibuktikan dengan jelas di pertandingan-pertandingan mendatang. Pertempuran keempat, Raja Pedang Spiritual menghadapi Piton berkepala 3 dalam kekalahan. Pertempuran kelima, Raja Gletser menghadapi Netherhound Spiritual dalam kekalahan. 4 pertempuran dengan mereka semua dalam kekalahan dari domain Great Heaven Law dengan hanya pertempuran pertama oleh Raja Asura yang berakhir dengan kemenangan. Para raja dari domain Great Heaven Law semuanya memiliki ekspresi yang tidak sedap dipandang di luar panggung. 4 kekalahan berturut-turut mencerminkan panas yang membara di wajah mereka. Mandala dengan lembut menghela nafas pada adegan ini tetapi dia tidak menyalahkan apapun. Tidak perlu terlalu khawatir. Bahkan jika kita kehilangan semua pertandingan, saya masih bisa dengan paksa mematahkan susunannya. Petik 2. Mendengar bahwa Mandala dapat dengan paksa menghancurkan barisan, para raja tidak menunjukkan kegembiraan di wajah mereka. Karena mereka tahu bahwa itu pasti akan sangat melelahkan bagi Mandala jika dia secara paksa memecahkan barisan. Jika mereka menghadapi pasukan puncak lainnya pada waktu itu, maka mereka tidak dapat menjamin bahwa pasukan lain tidak akan memanfaatkan kesempatan itu. Pada saat itu akan setara dengan mereka yang benar-benar dimusnahkan. Oleh karena itu, mereka harus membantu Mandala mempertahankan kondisi puncaknya sebelum menemukan cairan surgawi spiritual. Mu Chen menatap patung perunggu biru di pilar batu besar dengan tinjunya yang terkepal lembut. Tetapi tepat ketika dia berniat keluar, Nine Nether, yang berdiri di sampingnya, malah mengambil langkah maju. Penguasa domain, biarkan aku melakukan pertandingan ke-6. 9 Nether memandang Mandala. Mandala melirik Nine Nether dan merenung sebentar sebelum dia dengan lembut menganggukkan kepalanya. Jika kamu tidak bisa menghadapinya, maka mundurlah. Saya memiliki cara saya untuk memecahkan Arai. Nine Nether menganggukkan kepalanya sebelum bertukar pandang dengan Mu Chen. Sebelum yang terakhir bisa berbicara sepatah kata pun, siluetnya telah melintas dan muncul di panggung besar. Ketika sosok ramping Nine Nether muncul di panggung besar, sebuah patung menjadi hidup dan mendarat di panggung, sambil mengeluarkan aura yang tidak menyenangkan. Mu Chen dan yang lainnya dengan cepat mengarahkan pandangan mereka. Makhluk yang memiliki tubuh menara dan cahaya keemasan menerangi sekelilingnya, seolah-olah ditempa dari emas yang tidak bisa dihancurkan. Itu memiliki kepala singa yang berwarna emas juga. Satu-satunya pengecualian adalah matanya, yang merah, seperti darah, penuh dengan keganasan. Ketika siluet emas itu muncul, aura tak menyenangkan segera menyebar. Salah satu dari 10 binatang buas, singa emas iblis,
Mandala melirik siluet emas itu sebelum perlahan berkata, binatang buas ini memiliki tubuh fisik yang sangat kuat dan kekuatannya mungkin bahkan lebih ganas daripada binatang buas lainnya. Ketika raja-raja lain mendengar kata-katanya, mereka tidak bisa menahan untuk tidak menyipitkan matanya. Tapi sebagai burung 9 Netherworld, garis keturunan 9 Nether hanya lebih kuat dari singa emas iblis, jadi jika mereka bertarung, dia mungkin tidak dirugikan. Mandala dengan lembut menganggukkan kepalanya. Nine Nether adalah seorang jenius di antara Nine Nether Bird Clan, karena dia mampu berevolusi menjadi Nine Netherworld Bird di usia yang begitu muda. Itu jarang bahkan di klannya. Jadi jika kesempatan mengizinkannya di masa depan, dia bahkan mungkin bisa menghancurkan batasnya dan membangunkan garis keturunan burung yang tidak mati. Kaisar burung Hering Langit juga menganggukkan kepalanya. Raja Elang Darah dan yang lainnya tercengang ketika mereka mendengar diskusi itu. The Unding Bird adalah Ultra Divine Beast di Great Thousand World, berada di peringkat teratas dalam Divine Beast Record. Setiap binatang surgawi yang bisa berevolusi ke tahap itu adalah ahli puncak terkenal di dunia 1000 besar. Mu Chen mengarahkan pandangannya ke siluet ramping Nine Nether dan merasakan energi spiritual yang kuat memancar dari yang terakhir dan sedikit menghela nafas. Saat itu, ketika dia baru saja bergabung dengan domain Great Havenlaw dengan Nine Nether, salah satu dari mereka baru saja menerobos ke Sovereign Realm sementara yang lain baru saja menyelesaikan evolusinya dengan kekuatan yang sebanding dengan penguasa kelas 5. Pada saat itu, Mu Chen tidak menarik banyak perhatian, sedangkan Nine Nether sudah berada di kursi terakhir di antara para raja. Tapi, siapa yang mengira bahwa hanya dalam 2 tahun yang singkat, pemuda yang tidak signifikan akan dapat menjadi salah satu raja sementara 9 Nether memiliki kekuatannya tumbuh ke alam penguasa kelas 6. Meskipun Mu Chen telah menang dalam membandingkan peningkatan mereka, 9 Nether adalah binatang surgawi. Metode budidaya binatang surgawi tidak sama dengan manusia. Mungkin peningkatan mereka mungkin lambat, tetapi jika mereka bisa menembus belenggu mereka suatu hari nanti, maka kecepatan peningkatan mereka akan mencengangkan. Pada tahun lalu, Nine Nether juga sering berkultivasi pahit. Orang lain mungkin tidak mengetahuinya, tetapi Mu Chen sangat menyadari bahwa dengan kekuatannya saat ini, selain dari Raja Asura dan Raja Pemisah Gunung, yang dapat sedikit menekannya, raja-raja lainnya mungkin tidak dapat mencapainya. Tapi pertempuran hari ini akan mulai mengubah statusnya di antara para raja di domain Great Havenlaw. Di atas panggung, Nine Nether melihat siluet emas itu dan tatapannya berangsur-angsur berubah tajam. Mereka sudah kalah 4 kali, itu berarti mereka masih membutuhkan 3 kemenangan dalam 5 pertandingan tersisa untuk bisa menembus barisan. Bukan tugas yang mudah untuk memenangkan 3 dari 5 pertandingan, tetapi jika dia kalah dalam pertandingan ini, maka peluang untuk domain Great Havenlaw mereka praktis akan sangat rendah. Jadi dia tidak bisa kehilangan pertempuran ini. Nine Nether menarik napas dingin, menggenggam tangannya dan pedang berbulu hitam muncul dalam sekejap. Api ungu menyala di pedang panjang, itu adalah api abadi. Ketika Nine Nether telah mengedarkan energi spiritualnya, pupil merah dari Demonic Golden Lion telah diarahkan, kemudian ia maju tanpa menunggu Nine Nether menyerang. Cahaya keemasan yang menyilaukan meledak saat singa emas iblis menginjak tanah, menyebabkan suara angin yang terkoyak berdering saat sosoknya yang kuat muncul di hadapan Nine Nether, sebelum mengacungkan tinju emasnya ke bawah tanpa ragu-ragu. Tinju itu terbang ke bawah, menyebabkan ledakan di atmosfer. Kekuatan tinju itu bahkan menyebabkan lempengan khusus di bawah hancur. Jadi, orang bisa tahu seberapa kuat tinju dari Demonic Golden Lion itu. Cahaya keemasan terpantul di mata Nine Nether, matanya sedikit gemetar, karena pedang panjang berbulu hitam itu melindunginya, menghalangi tinju emas itu. Tabrakan logam meledak dan pedang berbulu hitam itu melengkung ke bawah dengan memukau. Namun, pedang itu tidak pecah. Tatapan Nine Nether menjadi dingin saat api ungu melonjak pada pedang berbulu hitam itu, menempel pada kepalan Demonic Golden Lion. Pada saat yang sama, suara mendesis keluar dan kilau emas pada tinju binatang itu sedikit meredup. Meskipun pertahanan dari singa emas iblis sangat kuat, api abadi 9 Nether bukanlah api biasa. Rasa sakit yang hebat yang datang dari tinjunya telah menyebabkan binatang itu mengeluarkan raungan marah. Tinju itu semakin kuat, mengirim Nine Nether terbang mundur. Saat 9 Nether didorong mundur,
Energi spiritual tak terbatas tiba-tiba berkumpul di belakangnya. Samar-samar membentuk 9 burung netherworld besar. Burung 9 netherworld telah membuka sayapnya dan pada saat berikutnya, bulu hitam dengan api ungu menyala di atasnya, sebelum mereka melesat keluar dan menyelimuti singa emas iblis. Bulu hitam semuanya dibentuk dengan energi spiritual 9 nether. Mereka bisa merobek logam dan menghancurkan batu, terutama ketika mereka ditingkatkan dengan tirani Undying Flames. Kekuatan mereka begitu dalam sehingga bahkan penguasa kelas 6 lainnya tidak akan berani meremehkan mereka. Singa emas iblis juga takut akan kekuatan api abadi. Itu telah mengeluarkan raungan yang berguling seperti guntur yang bergemuruh dan cahaya keemasan menyebar, membentuk lonceng emas besar yang telah menyelimuti binatang itu di dalamnya. Lonceng emas memiliki cahaya keemasan yang beredar di sekitarnya, membuatnya terlihat tidak bisa dihancurkan. Ini jelas merupakan tindakan defensif singa emas iblis. Bulu-bulu hitam dengan api ungu ditembakkan ke lonceng emas, menyebabkan suara logam yang konstan saat riak berfluktuasi di lonceng. Namun, bel tidak dihancurkan. Kemampuan pertahanan orang itu sangat kuat. Nine Nether King, dia. Ketika Raja Elang Darah dan yang lainnya melihat pemandangan ini, alis mereka langsung dirajut. Bahkan serangan seperti itu dari Nine Nether tidak dapat menembus pertahanan Demonic Golden Lion, dan jika ini terus berlanjut, Nine Nether akan menghabiskan banyak energi spiritualnya. Jadi jika dia mengungkapkan kekurangannya dan ditangkap oleh Demonic Golden Lion, binatang itu mungkin akan melepaskan serangan kilat untuk menentukan kecocokannya. Tetapi ketika mereka merajut alis mereka, mata Mandala, di sisi lain, berbinar. Mu Chen juga merasakannya dan telah mengalihkan pandangannya untuk melihat bahwa bersama dengan bulu hitam yang menyelimutinya, area di sekitar singa emas iblis ditutupi dengan bulu hitam yang tak terhitung banyaknya. Api ungu masih menyala di bulu hitam itu. Selain itu, meskipun terlihat berantakan tanpa pengaturan apapun, Mu Chen dapat dengan tajam merasakan fluktuasi yang tidak normal sebagai master formasi pertempuran. Hujan bulu hitam berangsur-angsur mereda sampai yang terakhir turun, yang terhalang oleh lonceng emas. Baru kemudian, lonceng emas mulai pecah. Saat bel emas pecah, sosok kuat singa emas iblis, ditutupi dengan aura yang tidak menyenangkan, masih berdiri di tempat awalnya. Itu telah menempel pada Nine Nether dengan tatapan merahnya saat senyum ganas muncul di wajahnya yang ganas. Serangan kuat Nine Nether telah melemah, sehingga akan melepaskan serangan cepatnya untuk menghancurkan lawannya menjadi berkeping-keping. Singa emas iblis dengan keras memukul dadanya, yang menghasilkan suara besar. Cahaya keemasan yang menyilaukan meledak ke segala arah dan energi spiritualnya menjadi sangat ganas pada saat ini. Tapi tepat ketika binatang itu akan melepaskan serangannya, busur dingin muncul di wajah Nine Nether dan tangannya bersatu. Pada saat itu, ketika 9 Nether telah membentuk segelnya, bulu hitam yang tak terhitung banyaknya yang tersebar di sekitar singa emas iblis tiba-tiba menyala dengan nyala api ungu yang bersiul, membentuk kuali ungu yang telah menyelimuti binatang itu di dalamnya. Kuali api abadi. Pada saat itu, ketika kuali terbentuk, singa emas iblis telah mengeluarkan jeritan menyedihkan dari dalam saat sosoknya yang kuat mulai menunjukkan tanda-tanda disempurnakan. Pada saat yang sama, tanah di bawah kuali telah mengering karena suhu yang sangat tinggi sebelum retakan muncul. Di luar panggung, Raja Elang Darah dan yang lainnya mau tidak mau menarik napas dingin. Jelas, mereka telah merasakan betapa menakutkannya kuali api ungu itu. Jika mereka terjebak di dalamnya, bahkan dengan benda surgawi yang berdaulat, mereka masih akan disempurnakan olehnya. The Undying Flame sebenarnya sangat sombong. Singa emas iblis dengan panik meraung saat mencoba melawan energi spiritualnya. Namun, Nine Nether secara alami tidak akan memberikannya kesempatan untuk melakukannya dan wajahnya menjadi dingin sebelum dia tiba-tiba mengepalkan tinjunya. Seketika kuali mulai menyusut, sebelum meledak dengan keributan besar. Api ungu melesat ke segala arah, dan mendarat di penghalang yang menyelimuti panggung, yang langsung menyebabkan riak di atasnya. Suhu di istana menjadi sangat panas saat ini. 9 Nether berdiri di atas panggung, lalu melihat ke depan dan melihat bahwa singa emas iblis telah menghilang dari tempat awalnya, hanya meninggalkan genangan cairan emas. Cairan emas pecah pada akhirnya, dan telah berubah menjadi cahaya keemasan yang berkumpul di sekitar Nine Nether, lalu memasuki tubuhnya.
Lampu emas itu adalah esensi energi spiritual yang ditinggalkan oleh singa emas iblis. Nine Nether berdiri di atas panggung selama kira-kira setengah jam sebelum dia secara bertahap membuka matanya. Pada saat itu, Mu Chen dan yang lainnya bisa merasakan energi spiritualnya menjadi lebih halus dan kuat. Jelas, dia mendapat sedikit manfaat dari ini. Ketika Raja Elang Darah dan yang lainnya melihat adegan ini, mereka semua merasa iri karena mereka tahu bahwa 9 Nether mengandalkan dirinya sendiri untuk mendapatkan kesempatan ini dengan kekuatannya sendiri. Mereka awalnya memiliki kesempatan untuk melakukannya juga, tetapi sangat disayangkan, mereka tidak memiliki kekuatan untuk mendapatkan kesempatan semacam itu. Namun terlepas dari itu, domain Great Heaven Law mereka akhirnya memperoleh kemenangan pada tantangan ke-6. Selanjutnya, mereka hanya perlu memenangkan 2 ronde lagi sebelum mereka bisa menghancurkan istana dan masuk ke kedalaman perbendaharaan alam penguasa bumi. Tapi, setelah pertempuran ke-6, hanya ada 4 di antara 10 raja dari domain Great Heaven Law yang belum bertarung, dan dari tingkat tertentu, mereka berempat menuju sisi yang lebih lemah di antara para raja. Bisakah mereka benar-benar mengandalkan mereka untuk mendapatkan 2 kemenangan terakhir? Siluet ramping Nine Nether melompat ke bawah panggung dengan gelombang energi spiritual yang kuat menyebar di sekelilingnya. Setelah menyerap esensi energi spiritual yang ditinggalkan oleh singa emas iblis, jelas ada peningkatan kekuatannya. Melihat Nine Nether, tanpa sadar, semua raja merasa khusyuk, terutama Raja Elang Darah, yang menatap 9 Nether dengan sedikit rasa hormat di matanya. Itu karena, setelah pertempuran sebelumnya, mereka tahu bahwa kekuatan Nine Nether saat ini telah melampaui mereka. Di antara raja di domain Great Heaven Law, mungkin hanya Raja Asura dan Raja Pemisah Gunung yang bisa menekan Nine Nether. Sedemikian rupa sehingga jika Nine Nether punya sedikit waktu lagi, dia bahkan mungkin melampaui Mountain Splitting King. Memikirkannya saja, Raja Elang Darah dan yang lainnya hanya bisa menghela nafas. Saat itu, ketika Nine Nether menjadi raja dari domain Great Heaven Law, dukungan Kaisar Burung Hering Langit adalah alasan mengapa mereka bisa berdiri dengan alasan yang sama. Menggunakan latar belakangnya sebagai salah satu dari klan Burung 9 Nether, dia diangkat menjadi raja. Jadi mereka secara alami memandang rendah dirinya, yang menghasilkan semua dendam di masa lalu. Tetapi setelah pertempuran hari ini, mereka harus mengakui bahwa Raja 9 Nether yang pernah mereka pandang rendah, tanpa sadar, telah melampaui mereka. Oleh karena itu, tidak dapat dihindari bagi mereka untuk memiliki perasaan rumit yang muncul di hati mereka. Haha, sudah selesai dilakukan dengan baik. Kaisar Burung Hering Langit merasa bersyukur saat dia melihat 9 Nether, performa luar biasa dari yang terakhir telah menyoroti wajahnya. Mandala juga sedikit menganggukkan kepalanya. Pertandingan Nine Nether memang menyenangkan dan Kaisar Burung Hering Langit tidak salah dengan kata-katanya. Nine Nether memiliki bakat yang mengejutkan dan pencapaian masa depannya tidak dapat dibatasi. Nine Nether tersenyum sebelum melihat 4 raja yang tersisa yang belum bertarung, terutama Mu Chen. Dengan pertandingan berlanjut ke urutan ke-6, domain Great Heaven Law mereka hanya perlu mendapatkan 2 kemenangan. Hanya 2 kemenangan dan mereka akan mampu memecahkan barisan. Tapi jelas, itu tidak akan menjadi tugas yang mudah. Di antara 4 raja yang tersisa, Mu Chen adalah yang terlemah. Jika pasukan masih ada di sini, maka dia bisa menggunakan kekuatan Battle Wheel bahkan untuk melampaui Mountain Splitting King dan bertarung setara dengan Asura King. Tapi sayang sekali dia tidak bisa menggunakan pasukan di sini. Satu-satunya hal yang bisa diandalkan Mu Chen adalah budidaya penguasa kelas 5. Para raja di sini semuanya telah melangkah setidaknya ke alam penguasa kelas 6, jadi di permukaan, Mu Chen berada di ujung bawah. Tidak ada yang optimis tentang 4 pertempuran yang tersisa. Mandala telah merajut alisnya yang ramping, karena dia tahu betapa sulitnya untuk 4 pertempuran yang tersisa. Tetapi pada saat ini, menyerah bukanlah pilihan. Bahkan setelah mengetahui bahwa kemungkinan mereka gagal sangat besar, mereka masih harus mencobanya. Karena itu, dia mengarahkan pandangannya ke 4 raja yang tersisa. Raja Piton Besi, Raja Vajra, Raja Tebing Besar, serta yang terakhir, Mu Chen. Di antara 4, 3 dari mereka baru saja membuat terobosan mereka ke alam penguasa kelas 6 belum lama ini, sehingga kekuatan mereka lebih lemah dari Raja Elang Darah. Sedangkan Mu Chen hanya di alam penguasa kelas 5.
Bahkan setelah mengetahui bahwa peluang untuk menang tidak tinggi, Mandala masih dengan lembut melambaikan tangannya, menunjukkan untuk melanjutkan pertempuran. Tidak peduli apa, mereka masih harus mencobanya. Memiliki pola pikir positif tidak menghasilkan kemenangan. Setelah Nine Nether, Iron Python King dan Vajra King keduanya melangkah keluar, tetapi hasilnya membuat semua orang merasa serius di hati mereka. Raja Python Besi dikalahkan, Raja Vajra dikalahkan. Meskipun kekalahan itu tidak terduga, wajah semua orang menjadi gelap dan suram ketika kenyataan menghantam mereka. Raja Python Besi dan Raja Vajra keduanya mundur karena malu. Lawan yang mereka temui sedikit lebih kuat dari mereka, jadi sulit bagi mereka untuk menang dalam pertarungan mereka. Perbendaharaan alam penguasa bumi ini memang sangat berbahaya. Hanya rintangan pertama yang telah menghalangi langkah mereka. Biarkan aku melakukan pertandingan ke-9. Seiring dengan kekalahan Raja Python Besi dan Raja Vajra, Raja Tebing Besar menarik napas dalam-dalam sebelum dia menginjak tanah dan terbang menuju panggung, siluetnya yang kuat seperti gunung yang lebat. Semua orang melihat siluet Great Cliff King dan menghela nafas. Jelas, mereka tidak memiliki banyak harapan untuk yang terakhir. Lagi pula, dalam hal kekuatan, dia berada di level yang sama dengan Iron Python King dan Vajra King. Ketika Raja Tebing Besar berdiri di atas panggung, pilar lain bergetar di istana saat perunggu biru jatuh dan siluet hitam turun dengan berat di atas panggung dengan aura tak menyenangkan menyebar. Semua orang segera mengarahkan pandangan mereka dan melihat makhluk hitam bertubuh agak kecil, seolah-olah ditempa dengan besi hitam sambil memiliki kepala monyet. Salah satu dari 10 binatang buas, monyet besi hitam iblis. Mandala melihat sosok itu saat dia dengan lembut menghela nafas di dalam hatinya. Monyet besi hitam iblis bukanlah yang teratas di antara 10 binatang buas yang tidak menyenangkan tetapi agak merepotkan untuk dihadapi. Itu karena ia memiliki kecepatan yang bisa mempermainkan penguasa kelas 6. Sepertinya peluang menang untuk Great Cliff King tidak tinggi. Ketika monyet besi hitam iblis muncul, ia menunjukkan gigi siletnya ke arah Raja Tebing Besar sebelum mengeluarkan tawa yang aneh. Ketika tawanya terdengar, sosoknya langsung menghilang di tempat. Kecepatan yang mengerikan, semua raja merasa terkejut saat mereka berseru. Tepat ketika mereka berseru, siluet Raja Tebing Besar telah terlempar ke belakang panggung saat bekas cakar yang dalam muncul di wajahnya. Lukanya begitu dalam hingga terlihat tulang dengan darah segar mengalir dari lukanya. Sosok monyet besi hitam iblis telah muncul di tempat Raja Tebing Besar awalnya berdiri dan tertawa terbahak-bahak. Pada saat berikutnya, itu telah berubah menjadi seberkas cahaya hitam sekali lagi dan menghilang. Selama beberapa menit berikutnya, Raja Tebing Besar dalam keadaan putus asa. Dia berada dalam posisi yang tidak menguntungkan saat menghadapi kecepatan hantu monyet Black Chiron iblis. Luka menutupi tubuhnya dan dia praktis berlumuran darahnya sendiri. Praktis semua orang kehilangan kepercayaan diri ketika mereka menonton adegan ini. Tepat ketika semua orang kecewa dengan senyum pahit, Mandala, yang sedang menatap pertempuran, tiba-tiba bersinar di pupil emasnya. Dengan kekuatannya yang mengerikan, dia secara alami bisa merasakan bahwa meskipun Raja Tebing Besar berada dalam keadaan menyedihkan, penuh dengan luka, dia tidak menderita luka fatal, bahkan untuk seseorang seperti dia yang unggul dalam pertahanan, untuk memulai. Lebih jauh lagi, Mandala juga samar-samar bisa merasakan bahwa ada energi spiritual yang berkumpul di tubuh Raja Tebing Besar, yang sedang dipukul. The Great Cliff King sepertinya tidak bisa membalas. Namun pada kenyataannya, dia diam-diam menyiapkan serangannya, kesabarannya sangat luar biasa. Serangan berat lainnya telah mengirim Great Cliff King keluar puluhan kaki. Tapi sebelum dia bisa pulih darinya, aura tak menyenangkan bertiup di wajahnya dan wajah monyet yang ganas muncul di hadapannya. Cahaya dingin melintas saat cakar monyet besi hitam iblis, yang tampak seperti pedang, dengan kuat menusuk ke arah dada Raja Tebing Besar. The Great Cliff King telah mengangkat tangannya, menggunakan lengannya untuk menahan serangan itu. Darah segar berceceran saat cakar tajam seperti pisau demonik Black Chiron Monkey menancap di lengan Great Cliff King. Tetapi pada saat yang sama, ketika cakar monyet Black Chiron iblis menggali daging Raja Tebing Besar, senyum dingin muncul di wajahnya, yang berlumuran darah. Energi spiritual yang menakutkan berkumpul di sisi lain. Raja Tebing Besar telah membentuk gunung mini di telapak tangannya.
Gunung mini dan tampak indah ini terbentuk setelah Raja Tebing Besar menekan energi spiritualnya dan gelombang mengerikan memancar darinya, menyebabkan ruang beriak darinya. Binatang, giliranku sekarang, The Great Cliff King dengan dingin tersenyum saat dia melemparkan tinjunya ke depan seperti sambaran petir ke arah kepala demonik Blackiron Monkey. Merasakan serangan menakutkan Raja Tebing Besar, monyet besi hitam iblis dengan cepat bermaksud untuk mengeksekusi kecepatannya yang mengerikan untuk menghindari serangan itu. Tetapi pada saat ini, ia menyadari bahwa ia tidak dapat mencabut cakarnya. Otot-otot menggeliat di lengan Great Cliff King dan telah menjepit cakar di ototnya. Kecepatan hantu demonik Blackiron Monkey dibatasi. Dalam sekejap, telapak tangan Raja Tebing Besar yang seperti gunung bersiul. Pada saat berikutnya, itu menabrak kepala monyet besi hitam iblis tanpa ragu-ragu. Suara semburan bergema dan kepala yang terakhir itu seperti semangka yang meledak. Tubuh demonik Blackiron Monkey bergoyang sebelum jatuh ke tanah, berubah menjadi kilauan cahaya yang menghilang sebelum memancar menuju tubuh Great Cliff King. Di luar panggung, para raja semua tercengang dengan perubahan peristiwa yang tiba-tiba ini. Bahkan Mu Chen memiliki keheranan di wajahnya, karena tidak ada yang mengira Raja Tebing Besar, yang tampaknya dalam keadaan menyedihkan, akan bertahan sampai saat terakhir untuk menggunakan metode ganas seperti itu untuk mengakhiri monyet besi hitam iblis. Di atas panggung, setelah Raja Tebing Besar menyerap esensi energi spiritual, dia terhuyung-huyung saat turun dari panggung. Mandala telah mengulurkan tangannya dan energi spiritual telah terbentuk menjadi kekuatan yang membantu Raja Tebing Besar. Jelas, dia juga telah mencapai batasnya setelah menahan serangan ganas monyet Blackiron iblis dengan kemampuan bertahannya yang luar biasa. Bawahan ini tidak mengecewakanmu, The Great Cliff King membuat seringai dengan susah payah. Kamu melakukannya dengan baik, Mandala berkata dengan lembut. Kemenangan ini telah melampaui semua harapan mereka. Terima kasih kepada Great Cliff King yang memiliki keberuntungan. Meskipun demonik Blackiron Monkey unggul dalam kecepatan, serangannya agak lemah. Jika itu adalah salah satu dari binatang buas lainnya, maka Raja Tebing Besar mungkin bahkan tidak akan memiliki energi untuk berbicara sekarang. Kalau begitu permainan berakhir sekarang, aku akan memecahkan arai selanjutnya. Cahaya keemasan melonjak dengan rasa dingin di mata Mandala, menyaksikan bawahannya sendiri mempertaruhkan hidup mereka sementara dia diabaikan sudah mulai membuatnya marah. Bahkan jika itu akan sangat melelahkan baginya, dia harus menghancurkan pintu perunggu biru itu. Mandala mengambil setengah langkah maju dengan energi spiritual yang menakutkan mulai berkumpul di telapak tangannya. Tapi tepat ketika dia hendak bergerak, sebuah siluet telah melesat melewatinya, yang menahan lengannya dan menghentikannya dari mengumpulkan energi spiritual. Ketika Mandala mengangkat kepalanya, dia melihat penampilan muda Mu Chen. Penguasa domain, sebagai raja dari domain Great Heaven Law, Anda tidak dapat merebut kualifikasi saya untuk bertarung. Mu Chen dengan ringan tersenyum, dia tahu bahwa Mandala tidak ingin dia melakukan upaya yang sia-sia. Tetapi pada saat ini, dia jelas tidak bisa mundur sebagai raja dari domain Great Heaven Law. Kamu, Mandala tercengang saat dia menatap mata Mu Chen. Tatapan yang terakhir masih cemerlang dengan resolusi yang mengalir di dalamnya, yang membuatnya mengerti bahwa dia tidak mengandalkan pelarian semacam ini baginya untuk sampai sejauh ini. Mandala dengan lembut meletakkan tangannya ke bawah, sebelum dengan lembut menganggukkan kepalanya. Berhati-hatilah, jika Anda tidak bisa melawannya, maka mundurlah. Mu Chen menganggukkan kepalanya sambil tersenyum, sebelum siluetnya bergerak, menaiki panggung dan mengarahkan tatapan tajamnya ke pilar batu dengan sosoknya diluruskan seperti tombak surgawi. Adapun pertempuran terakhir, izinkan saya melihat betapa menantangnya apa yang disebut 10 binatang buas itu. Terima kasih telah menonton.